Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang protein. Definisi protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Komponen dan struktur protein ada 4, yaitu komponen utama asam amino, unsur utama karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Yang ketiga, unsur tambahan, ada beberapa protein juga mengandung sulfur, fosfor, besi, atau tembaga. Strukturnya memiliki 4 tingkatan. Rumus umum asam amino penyusun protein ada 3. Yang pertama NH2, gugus amina yang bersifat basa, COOH, gugus karboksil yang bersifat asam, dan R, rantai samping bervariasi pada setiap jenis asam amino yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya dan menentukan sifat kimianya. Struktur protein primer, urutan linier asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Urutan ini dimulai dari ujung N-terminal atau memiliki gugus amina bebas hingga ujung C-terminal atau memiliki gugus karboksil bebas. Next. Struktur protein sekunder, pelipatan lokal rantai polipeptida yang distabilkan oleh ikatan hidrogen, membentuk struktur sekunder, yaitu alpha helix yang membentuk spiral ikatan hidrogen terjadi dalam satu rantai, dan beta sheet yang membentuk lembaran ikatan hidrogen terjadi antar segmen rantai. Next. Struktur protein tersier, bentuk 3 dimensi dari satu rantai polipeptida yang terbentuk dari pelipatan lanjutan struktur sekunder hingga mencapai bentuk akhir yang menentukan fungsi protein. Struktur ini distabilkan oleh ikatan disulfida, yaitu pengikat kuat antara dua sistem. Ikatan hidrogen menjaga kestabilan lipatan, interaksi hidrofobik, gugus non-polar berkumpul di bagian dalam, ikatan ionik atau jembatan garam, tarik-menarik antar muatan, dan gaya van der Waals ialah gaya lemah antar molekul yang saling berdekatan. Next. Struktur protein kuartener, susunan 3 dimensi yang terbentuk ketika 2 atau lebih rantai polipeptida atau subunit bergabung membentuk satu unit fungsional. Subunit ini dapat identik atau berbeda dan distabilkan oleh berbagai interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, ikatan ionik atau jembatan garam, kadang ikatan disulfida, atau jika ada antar subunit. Next. Jenis protein berdasarkan komposisinya ada 2. Yang pertama protein sederhana atau simple protein, hanya terdiri dari asam amino, contohnya globulin, prolamin, glutelin,
histon, dan protamin. Kedua, protein konjugasi atau kompleks, terdiri dari asam amino dan gugus non-protein atau gugus prostetik, contohnya glikoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, hemoprotein, dan nukleoprotein. Next. Jenis protein berdasarkan bentuk. Yang pertama, protein fibrosa memiliki bentuk panjang, sempit, atau menyerupai serat dan lembaran yang kuat. Tidak larut dalam air, fungsinya memberikan kekuatan dan dukungan struktural, contohnya keratin dan kolagen. Yang kedua, protein globular memiliki bentuk bulat dan padat, mirip bola, larut dalam air, berfungsi bertindak sebagai enzim, hormon, protein transporter, dan regulator dalam tubuh. Contohnya hemoglobin, insulin, amilase, dan antibodi. Next. Jenis protein berdasarkan fungsi. Yang pertama, protein enzim untuk mempercepat ribuan reaksi kimia di dalam sel, termasuk memecah makanan dan metabolisme. Contohnya, enzim pencernaan, amilase, saliva. Yang kedua, protein struktural memberikan dukungan fisik dan membentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Contohnya, kolagen dan keratin. Ketiga, protein hormon bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh, contohnya insulin dan oksitosin. Next. Jenis protein berdasarkan fungsi. Yang keempat, protein antibodi melindungi tubuh dari zat asing seperti bakteri dan virus, contohnya komponen yang membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Yang kelima, protein transport mengangkut molekul penting ke seluruh tubuh, contohnya hemoglobin. Yang keenam, protein penggerak berperan dalam pergerakan otot, contohnya protein aktin dan miosin dalam kontraksi otot. Yang ketujuh, protein penyimpanan untuk menyimpan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tubuh, contohnya ferritin. Next. Identifikasi protein menurut jurnal 1. Menurut jurnal pertama, metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari uji Milon, uji Biuret, dan uji ninhydrin. Next. Identifikasi protein untuk uji Milon untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein dengan reagen Milon, campuran dari merkuri nitrat, dan asam nitrat pekat, menghasilkan warna merah atau merah muda dengan hasil sampel tepung kecambah. Pada uji Milon, gugus fenol pada tirosin dinitrasi oleh HNO3 sehingga berubah menjadi gugus nitro atau MnNO2. Senyawa yang terbentuk kemudian berikatan dengan ion merkuri dan menghasilkan warna merah bata sebagai tanda hasil positif. Next. Identifikasi protein yang kedua ialah uji Biuret untuk menentukan adanya ikatan peptida dengan reagen NaOH dan tembaga 2 sulfat atau CuSO4.
dengan menghasilkan warna ungu pada hasil telur ayam. Pada uji biorit, ion Cu2+ yang berasal dari CuSO4 dalam suasana basah berikatan dengan gugus peptida CONH pada protein. Ikatan koordinasi terjadi melalui atom nitrogen pada gugus amina dan atom oksigen pada gugus karbonil dari beberapa ikatan peptida. Interaksi ini membentuk kompleks koordinasi Cu2+- protein yang stabil dan menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, yang menandakan adanya ikatan peptida pada dalam sampel. Next. Identifikasi protein. Yang ketiga adalah uji ninhidrin untuk mengidentifikasi asam amino bebas dalam protein. Dengan reagen ninhidrin 2,2 dihidroksiindana 1,3 dion dengan menghasilkan warna biru tua atau ungu pada hasil telur ayam. Pada uji ini gugus amina dari asam amino bereaksi dengan ninhidrin sehingga mengalami dekarboksilasi dan terbentuk senyawa warna ungu. Perubahan struktur terlihat dari ninhidrin yang awalnya memiliki gugus karbonil 2 buah menjadi senyawa kompleks berikatan rangkap akibat reaksi dengan gugus MnNH2. Next. Identifikasi protein pada jurnal kedua dengan metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji biorit. Yang pertama, uji biorit untuk menunjukkan adanya ikatan peptida. Dengan menggunakan reagen NaOH dan tembaga 2 sulfat CuSO4 menghasilkan warna ungu pada hasil putih telur, daun jambu biji tua, dan daun jambu biji muda. Next. Identifikasi protein pada jurnal 3 dengan metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji biorit. Yang pertama, uji biorit untuk menunjukkan adanya ikatan peptida pada dengan reagen NaOH dan tembaga 2 sulfat CuSO4 dengan menghasilkan warna ungu pada hasil putih telur, daun jambu biji tua, dan daun jambu biji muda. Next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dari ketiga jurnal, identifikasi protein dapat dilakukan melalui uji Milon, biorit, dan ninhidrin, yang masing-masing menunjukkan reaksi warna khas sesuai gugus fungsi protein. Pada jurnal yang hanya menggunakan uji biorit, adanya protein tetap dapat dipastikan melalui munculnya warna ungu sebagai indikator ikatan peptida. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa uji kualitatif masih efektif dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi protein dalam sampel. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.